Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, akan datang pada manusia umat Muhammad suatu zaman banyak orang yang merasakan dirinya sholat padahal mereka sebenarnya tidak sholat. Hadis riwayat Ahmad. Perintah sholat adalah untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Quran surat Toha ayat 14. Dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 43, sehingga kamu mengetahui akan apa yang kamu ucapkan. Karena itu dalam mengerjakan sholat tidak boleh lalai. Yang dimaksud lalai adalah tidak mengetahui maksud apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan. Apabila jika kurang memperhatikan syarat rukun dan ketentuan-ketentuan sholat lainnya, maka yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Rasulullah menyatakan, berapa banyak orang yang sholat malam, keuntungan yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Berapa banyak orang yang sholat malam, keuntungan yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi meskipun merasa dirinya sholat tapi hakikatnya tidak sholat, dan ia tidak akan mendapatkan hikmah sholat. Sholatnya pun tidak menambah dekat kepada Allah, tapi justru sebaliknya. Rasulullah menegaskan, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, maka tiada bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Ali ibnu Ma'bad. Nah, zaman yang diprediksikan Rasulullah tadi tampaknya sudah terjadi kini. Isyaratnya meskipun bangsa Indonesia mayoritas muslim dan tentu saja banyak yang sholat, tapi tak sedikit pula di antara mereka yang masih tetap melakukan perbuatan keji dan munkar. Ironisnya dari hari ke hari frekuensinya tidak semakin menurun. Bahkan dari segi kuantitas maupun kualitasnya semakin meningkat. Seperti tindak KKN, perzinahan, dan kejahatan lainnya. Padahal jika sholat bisa dikerjakan dengan baik dan benar dengan memperhatikan syarat rukunnya, sah batalnya, dan kesunahannya, maka hikmahnya sangat besar, baik dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Misalnya saja manifestasi dari rukun kauli bacaan dalam sholat akan menjadikan orang tidak mudah berkata bohong, memfitnah, dan berkata kotor lainnya. Manifestasi dari rukun fi'li, gerakan dalam sholat, tangan tidak akan digunakan untuk menjamah sesuatu yang dilarang agama, dan kaki pun tidak melangkah kecuali yang diridhoi Allah. Demikian juga anggota tubuh lainnya. Sedangkan manifestasi dari rukun qalbi, kekusukan hati, maka jiwanya tidak akan mudah dihinggapi penyakit rohani seperti hasud, iri, dengki, dendam, dan sombong. Misal lainnya adalah sujud. Sujud merupakan simbol penghambaan ketaatan tertinggi seorang muslim, karena posisi sujud adalah meletakkan kepala di lantai tanah. Orang yang bersujud berarti telah rela meletakkan kepalanya yang terhormat ke lantai yang diinjak oleh kaki. Ini artinya orang yang sujud itu telah bersedia mematuhi ketetapan-ketetapan hukum syariat Islam secara totalitas dalam semua aspek kehidupan. Dengan begitu secara kontekstual ia pun harus bersujud dalam segala bentuk aktivitas kehidupannya sehari-hari. Misalnya jika berbisnis harus jujur, tidak menipu dan tidak mencuri takaran atau timbangan. Jika berpolitik harus mengedepankan moral dengan tujuan memperjuangkan kaum lemah, dan jika menjadi pemimpin ia berusaha mengemban amanah. Rasulullah mengumpamakan orang yang mengerjakan sholat 5 kali sehari semalam itu seperti orang yang mandi untuk membersihkan kotoran yang ada di badan. Kata Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada sungai di depan rumahmu, lantas kamu mandi di situ sehari 5 kali, apa masih kotor badanmu? Para sahabat menjawab, tidak ada kotorannya sama sekali. Kemudian beliau bersabda, maka seperti itu juga sholat 5 waktu, maka Allah akan menghapus dosa-dosa dengan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bagi mereka yang beriman, sholat adalah hal wajib yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan sakit sekalipun. Rajin menjalankan sholat tentu merupakan hal yang sangat baik dan mulia.
Namun hal tersebut tidak lantas menjamin seseorang menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan sholat. Namun untuk mendapatkan ridho dan surganya tidak hanya dengan rajin menjalankan sholat. Hal itu hanya dilakukan dengan penuh kesadaran, tidak sebatas sebagai rutinitas harian, serta tetap dibarengi dengan menjaga akhlak serta hubungan sesama dengan manusia, agar tidak menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya, diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat, kelak merupakan sholatnya. Bila sholatnya baik maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu siapa sajakah yang rajin sholat namun justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seperti apa cirinya? Yang pertama, orang yang lalai dalam sholat. Dalam mengajarkan sholat kita tidak boleh lalai. Maksudnya adalah tidak mengetahui maksud dari apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan, apalagi kurang memperhatikan syarat, rukun dan ketentuan sholatnya, maka hanya akan memperoleh payah dan laten. Orang seperti ini merasa dirinya sholat tetapi pada hakikatnya tidak sholat dan tidak mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sholatnya justru membuatnya jauh dari Allah. Yang kedua, orang yang suka menggunjingi orang lain. Salah satu penyebab orang masuk neraka adalah karena suka membicarakan keburukan orang lain, termasuk orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, akan ditempatkan di neraka syaqar. Yang ketiga, orang yang acuh pada sesama. Rasulullah menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri ada Allah adalah sifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama orang yang sedang kesulitan. Orang dermawan akan memperoleh kenikmatan dalam sholat, dijaga malaikat dan diberi cahaya dalam kegelapan. Yang keempat, orang yang ria. Sebab pertama yang mampu menjerumuskan seorang ahli ibadah tetap mendapat azab bahkan penghuni neraka adalah karena ria. Hal ini terjadi karena semua amal soleh yang dilakukan selama dunia bukan untuk mencari ridha Allah, namun hanya untuk pamer atau ria dan ingin mendapatkan pujian dari manusia. Yang kelima, orang yang suka berdusta. Berdusta adalah salah satu dosa besar dan diancam siksa pedih di akhirat kelak. Meskipun hanya kebohongan kecil tetap dianggap sebagai dosa besar. Jika seseorang rajin sholat dan beribadah namun lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata karena kebohongan itu menghapus amal yang dilakukan. Itulah 5 ciri golongan orang yang rajin sholat namun justru semakin jauh dari Allah. Semoga kita semua terhindar darinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.